Jalan-jalan mancing guys. Bab 2327. Tentu saja, jika kamu berpura-pura tidak mengenalku di masa depan, aku akan mengabaikanmu. HMPH, kamu orang yang kejam. Telepon saja aku ketika kamu kembali. Sekarang kamu telah memintaku untuk menemanimu. Kamu punya kesempatan. Tapi kamu memilih pria dewasa. Kamu jelas-jelas penindas. Bailin mulai menangis saat dia berbicara. Li Fugui juga sedikit tidak berdaya dengan operasi Bailin. Asli, saat mempertimbangkan calon kepala desa-desa Xiaoxi, ia juga memikirkan Bailin. Seperti yang dikatakan Bailin, dia pernah menjadi kepala desa di desa Xiaoxi selama beberapa waktu sebelumnya, yang berarti dia mengetahui dengan baik situasi di desa Xiaoxi. Tapi masalah yang dihadapi adalah, Bailin sudah menjadi direktur Komite Manajemen Zona Pengembangan Kabupaten Qinglong. Dengan gelar seperti itu di kepalanya, tanggung jawab yang ditanggungnya bisa dibayangkan. Kedua, skala keuntungan zona pengembangan Kabupaten Qinglong saat ini bahkan telah melampaui skala keuntungan zona pengembangan kota Jiangnan. Sedangkan untuk Gedung Fugui, sebagai badan utama zona pengembangan, pabrik farmasi dan lain sebagainya semuanya berlokasi di sana. Dalam hal ini, begitu Bailin pergi, industri yang dibangunnya pasti akan terpengaruh. Tentu saja, selain alasan tersebut, Li Fugui juga memiliki sedikit keegoisan. Saat ini, segel desa Xiaoxi baru saja dibuka. 6 sekte besar pasti akan mengetahui hal ini cepat atau lambat. Sampai saat itu, jika 6 sekte besar kembali sebelum Changqiong dan yang lainnya menyelesaikan pelatihan mereka, desa Xiaoxi pasti akan mengalami bencana lain. Li Xiuling dan Ye Rong masih seperti zombie karena kelalaiannya terakhir kali. Jika Bailin terluka lagi karena kurangnya pertimbangan, maka dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Tentu, Li Fugui hanya bisa menyimpan pemikiran terakhir ini di dalam hatinya. Untuk menenangkan Bailin, Li Fugui menunggu sampai Bailin selesai berbicara. Lalu dia berkata kepadanya dengan suara serius, "Bailin, jangan terlalu bersemangat dulu. Alasan kenapa aku meminta Su Hongwei datang ke desa Xiaoxi menjadi kepala desa untuk sementara adalah karena ini bukan tanpa alasan. Saya tahu Anda telah menjadi kepala desa di desa Xiaoxi selama beberapa waktu, dan Anda mengetahui situasi di desa Xiaoxi. Apakah menurutmu zona pengembangan bisa meninggalkanmu sekarang? Anda harus memahami bahwa meskipun zona pengembangan adalah milik masyarakat Kabupaten Qinglong, 80% industri saya ada di sana. Setelah Anda meninggalkan zona pengembangan karena merindukan saya, menurut Anda zona pengembangan akan menjadi siapa? Masih bisakah Anda mengambil tanggung jawab? Apakah mungkin membiarkan Direktur Su pergi? Saya pikir meskipun saya lega, Anda tidak akan lega, bukan? Kalau aku tidak meneleponmu, aku akui ini salahku. Tapi kamu juga tahu situasiku saat ini, aku sangat sibuk setiap hari. Saat ini, kedua gadis Xiuling dan Ye Rong masih di ranjang rumah sakit, berbaring. Puluhan ribu orang dan penduduk desa di desa Xiaoxi berubah menjadi zombie. Pada titik ini, bahkan Li Fugui sendiri tidak dapat menahan kesedihannya dan tidak dapat melanjutkan. Sampai saat itu, Bailin juga memahami sepenuhnya situasi Li Fugui saat ini. Baru saja, dia secara mental menyalahkan Li Fugui karena tidak menghubunginya setelah dia kembali. Tapi sekarang, dia merasa sangat lega. Ya, pria yang disukainya sekarang berada dalam masalah besar. Dia tidak tahu bagaimana harus memperhatikannya.
Pikirkan ini. Bailin buru-buru memulihkan pikirannya. Dia menghentikan air matanya dan bertanya pada Li Fugui dengan cepat, "Fugui, menurutmu apa yang terjadi dengan desa Xiaoxi? Saudari Xiuling dan saudari Ronger, mereka telah menjadi zombie berjalan. Apa maksudnya ini?" Li Fugui tidak tahu banyak tentang susunan penghancur jiwa. Dia hanya bisa menggunakan bahasanya sendiri untuk menjelaskan kepada Bailin. Orang-orang yang sebelumnya disegel di desa Xiaoxi sepertinya dikutuk oleh suatu jenis. Mereka kehilangan akal sehatnya. Sekarang mereka hanya fokus pada satu hal, dan itu adalah berkultivasi obat mujarab. Saya membuka segelnya setelah saya kembali, dan bekerja dengan duo-duo dan yang lainnya sepanjang malam untuk memindahkan semua penduduk desa dan penduduk ke kota Jiangnan untuk perawatan sementara. Tetapi desa Xiaoxi juga ada di sini sesegera mungkin. Tidak ada cara lain, jadi saya menelepon Sister Gao dan memintanya untuk menemukan pekerja yang mengolah ramuan itu sesegera mungkin. Pada saat yang sama, saya meminta Anda untuk memberitahu Direktur Su dan memintanya untuk mengesampingkan pekerjaannya di zona pengembangan untuk saat ini dan datanglah ke kota kecil sesegera mungkin. Di sini, di Sichun, bekerjalah bersama saya untuk mengembalikan desa Xiaoxi ke tampilan sebelumnya sesegera mungkin. Li Fugui berhenti, setelah cukup menyesuaikan suasana hati Anda. Dia melanjutkan ke Bailin, "Selain itu, saya mendengar dari Sister Gao bahwa basis obat mujarab di zona pengembangan juga berada dalam masalah. Seperti yang Anda ketahui, grup farmasi kami sekarang terutama berfokus pada budidaya, penjualan, dan pembuatan produk obat mujarab. Jika produksi ramuan kami tidak dapat mengimbangi, tidak masalah jika grup tersebut gulung tikar. Saya khawatir kami tidak akan dapat memasok ramuan ke beberapa perusahaan, dan itu akan menjadi akhir dari segalanya." Bailin adalah direktur zona pengembangan, tapi di saat yang sama, dia juga salah satu wanita di sekitar Li Fugui. Dalam hal ini, dia tahu seberapa besar pengaruh produksi ramuan terhadap Li Fugui. Jadi setelah Li Fugui selesai menjelaskan, Bailin tidak terlalu memikirkannya. Dia segera berkata kepada Li Fugui, "Fugui, saya mengerti bahwa itu salah saya sekarang, saya seharusnya tidak marah kepada Anda. Jangan khawatir, saya akan pergi mencari Direktur Su dan bicaralah baik-baik dengannya sekarang. Tapi saya tidak bisa menjamin dia akan melepaskan posisinya sebagai wakil direktur dan datang ke desa Xiaoxi untuk menjadi kepala desa." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, selama saat Anda menyampaikan berita ini kepada Direktur Su, menurut saya dia adalah orang yang cerdas dan tahu apa yang harus dilakukan. Tentukan pilihan." Dengan kata-kata Li Fugui, Bailin dengan cepat menjadi tenang. Dia tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi mencarinya sekarang. Lagi pula, apakah kamu tidak marah?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Mengapa aku harus marah? Kamu ingin bertemu denganku. Apakah ini masih milikmu? Apakah itu salah?" "Jangan khawatir. Aku akan menemuimu sesegera mungkin setelah aku menyelesaikan pekerjaanku di desa." Bailin segera mulai bekerja. Setelah dia menutup telepon Li Fugui, dia langsung menelepon Su Hongwei. Hasil, bisa dibayangkan, ketika Bailin dengan bijaksana menyampaikan berita tentang pembangunan kembali desa Xiaoxi dan meminta Su Hongwei menjadi kepala desa, Su Hongwei hampir tidak ragu-ragu sama sekali. Wajahnya penuh kegembiraan. "Yang kamu bicarakan, benarkah, Tuan Li? Benarkah apakah Anda ingin saya pergi ke desa Xiaoxi sebagai kepala desa?" Melihat ekspresi gembira di wajah Su Hongwei, Bailin sedikit terkejut.
Dia terdiam selama beberapa detik sebelum dengan ragu bertanya, "Apakah kamu benar-benar ingin pergi?" Su Hongwei berkata dengan keras, "Tentu saja." "Haha, saya tidak menyangka Tuan Li masih memikirkan saya. Ngomong-ngomong, saya akan menulis prosedur pengunduran diri sekarang." Bab 2328 Mengejar Tanah Perjanjian. Faktanya, Su Hongwei bukanlah orang bodoh. Saya sudah mengenal Li Fugui sejak lama. Dia tahu betul keberadaan desa Xiaoxi seperti apa yang ada dalam pikiran Li Fugui. Selama dia bisa menjabat sebagai kepala desa di desa Xiaoxi, artinya dia bisa langsung menjadi orang kepercayaan Li Fugui. Dalam hal ini, jika dia masih menolak, maka dia adalah orang paling bodoh di dunia. Dan Bailin, karena terkejut, dia segera berkata kepada Su Hongwei, "Tidak perlu mengajukan pengunduran diri untuk saat ini. Saya akan menelepon Hakim Kabupaten Jiang dan memberitahu dia situasi Anda terlebih dahulu. Posisi Wakil Direktur Zona Pengembangan akan disediakan untuk Anda untuk saat ini. Anda ini dianggap sebagai penugasan ke desa Xiaoxi. Dalam hal ini, Anda dapat kembali setelah kepala desa Ye pulih." Su Hongwei berkata dengan sedikit kecewa, saya ingin kembali." Bailin semakin bingung. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda tidak berencana untuk kembali?" "Direktur Su, Anda belum terlalu tua sekarang. Anda harus berpikir jernih. Menjadi kepala desa di desa Xiaoxi jauh berbeda dengan berada di sini. Masa depan menjadi direktur itu cerdas." Su Hongwei terkekeh dan berkata, "Direktur Bai, lihat apa yang Anda katakan. Bukankah Anda juga kepala desa-desa Xiaoxi sebelumnya? Tapi sekarang Anda telah bertugas di desa Xiaoxi kurang dari setahun. Anda datang langsung ke zona pengembangan dan menjadi direktur. Dan saya sedang minum-minum dengan beberapa teman di kota Jiangnan beberapa waktu lalu. Saya mendengar bahwa kota Jiangnan berencana untuk mengizinkan Anda menjabat sebagai hakim daerah di Kabupaten Qinglong untuk promosi lebih lanjut. Kepala desa dalam waktu kurang dari setahun, desa kepala dalam waktu kurang dari setahun, direktur zona pengembangan bisa langsung menjadi hakim daerah di Kabupaten Qinglong. Kecepatan seperti itu jarang terjadi di negara ini. Terlebih lagi, Anda tampaknya berusia 20-an tahun ini, kan? Haha, jika Anda benar-benar menjadi hakim daerah, maka Anda pasti akan menjadi hakim daerah termuda di negara ini. Langkah selanjutnya adalah menjadi wali kota termuda." Su Hongwei dan Bailin sudah menjalin hubungan, apalagi saat Su Hongwei mengetahui tentang hubungan antara Bailin dan Li Fugui. Di matanya, Bailin seperti temannya. Di hadapan teman, seringkali kita harus memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata memilukan ini di depan Bailin. Bailin tersenyum dan berkata kepada Su Hongwei, "Ini hanya rumor. Zona pengembangan belum sepenuhnya berada di jalur yang benar. Bagaimana saya bisa pergi? Dan Anda, jika Anda benar-benar ingin pergi ke kota kecil, Sichun adalah untuk sementara menjabat sebagai kepala desa. Jadi kamu tidak bisa mengundurkan diri. Li Fugui menginginkanmu, dan aku tidak bisa hidup tanpamu. Kemampuan kerjamu jelas bagi semua orang, dan aku tidak ingin kekurangan hak tangan pria. Oke, mari kita putuskan masalah ini dulu. Pergilah dan bersihkan. Saya akan menelepon Hakim Kabupaten Jiang untuk berkomunikasi." Akhirnya, setelah Anda sampai di sana, Anda harus dengan sepenuh hati memberikan saran untuk pengembangan desa Xiaoxi. Dia berkata, "Jangan khawatir, Direktur Bai, saya mengerti." Pada siang hari itu, Su Hongwei pergi ke desa Xiaoxi. Pada saat yang sama,
Mantan penduduk desa-desa Xiaoxi dan staf yang melarikan diri sebelum disegel juga telah kembali satu demi satu saat ini. Saudari Ming juga mengatur beberapa hal di kota Jiangnan. Kemudian dia pun kembali ke desa. Adapun Su Zitai, karena desa Xiaoxi belum sepenuhnya melanjutkan produksinya, ia berinisiatif untuk tinggal dan memimpin 500 tentara utara yang dipimpinnya sebelumnya untuk bertanggung jawab atas keamanan desa Xiaoxi. Zhang Jingjing mengikuti instruksi Li Fugui dan pergi ke kota Jiangnan untuk bertindak sebagai manajer dan mengurus lebih dari 10.000 orang yang dikirim dari desa Xiaoxi. Agar ada seseorang yang menjaga Li Xiuling dan Ye Rong yang tinggal di desa. Li Fugui tidak punya pilihan selain membiarkan Lu Linger tinggal untuk sementara waktu. Secara khusus mengurus makanan dan kehidupan sehari-hari Li Xiuling dan Ye Rong. Selain Lu Linger, Li Fugui menemukan beberapa gadis muda untuk membantu Lu Linger merawat Li Xiuling dan Ye Rong. Semuanya, segalanya tampak berkembang ke arah normal. Dalam setengah bulan ke depan, Li Fugui mencurahkan seluruh pemikirannya tentang pemulihan produksi di desa Xiaoxi. Selama periode ini, dia melakukan perjalanan antara desa Xiaoxi dan zona pengembangan hampir setiap hari. Setelah bekerja keras selama setengah bulan, lambat laun ia menjadi bebas. Hari ini tengah hari, Lu Linger keluar dari kamar. Ketika dia mendatangi Li Fugui, dia duduk di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Fugui memandang wajah Lu Linger dari sudut matanya. Setelah melihat ekspresi melankolis di wajah pihak lain, dia dengan penasaran bertanya, "Ada apa? Apakah kamu tidak menyukai kehidupan di sini?" Linger segera melambaikan tangannya dan berkata, "Itu tidak benar." Li Fugui bertanya sambil tersenyum, "Ada apa? Mengapa kamu terlihat begitu khawatir?" Lu Linger berkata dengan serius, "Saya bertanya-tanya, ada apa kalian manusia fana yang berebut? Jika ingin memperjuangkan kualifikasi menjadi abadi, bukankah itu terlalu khayalan?" Li Fugui berdiri, memandang ke langit biru, dan kemudian bertanya dengan serius kepada Lu Linger, "Apa impian terbesarmu, elf?" Lu Linger bahkan tidak memikirkannya, dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Impian terbesar kami para elf adalah memiliki hutan milik kami dan hidup bahagia di dalamnya selamanya. Seperti sekarang, seperti panci besi, saya pergi menemui mereka kemarin. Mereka tinggal cukup nyaman di sana." Li Fugui tersenyum. "Lalu jika seseorang mengambil daerah tempat tinggal Anda, apa yang akan Anda lakukan?" Lu Linger jelas-jelas tercengang. Dia merenung sejenak, lalu berkata-kata demi kata, "Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, menurutku kita pasti akan bangkit untuk melawan." Li Fugui kemudian kembali ke topik tadi. Dia berkata sambil setengah tersenyum, "Baru saja Anda bertanya kepada kami apa yang kami perjuangkan, dan saya dapat memberitahu Anda dengan jelas sekarang bahwa apa yang kami perjuangkan adalah bagian dari surga. Apakah mereka pejuang kuno atau orang biasa? Jika kita semua hidup di daerah yang adil, cukup makan, nyaman dan nyaman, saya rasa tidak ada orang yang mau berkonflik dengan orang lain. Di mata manusia, tampaknya hanya mereka yang menjadi abadi yang dapat memiliki kehidupan seperti itu." Lu Linger bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tetapi menurutku orang-orang saat ini menjalani kehidupan yang sangat baik." Li Fugui tersenyum dan tidak berkata apa-apa. "Yah, itu hanya penampilan saja. Hanya mereka yang pernah mengalaminya sendiri yang mengetahui apa yang melatar belakangi penampakan tersebut." "Bangun?" Li Fugui bertanya pada Lu Linger. "Ngomong-ngomong, apakah Xiuling dan Ronger masih sama seperti sebelumnya?"
Lulinger mengangguk dan berkata dengan lembut, "Ya, saudari Siuling baru saja bangun." Tetapi hal pertama yang dia katakan ketika dia bangun adalah mengolah ramuan itu. Alisnya berkerut. Bersambung.